Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang value chain porter analysis yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Asep Maulana, ada Edi Wahyudin, ada Bala Rozanda Yasmin, ada Lasul Ibdal Fadilah, ada Restuninda Fatimah Tujahra, ada Widya Khairuddin Gunawan. Slide pertama akan dipresentasikan oleh Farah, silakan. Baik, terima kasih. Kami di sini akan mempresentasikan value chain analysis porter CV Master Sentra Boga. Sebelumnya, value chain atau rantai nilai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa yang terdiri dari primary activities atau kegiatan utama dan support activities atau kegiatan pendukung. CV Master Sentra Boga adalah perusahaan yang menjual beraneka ragam produk berupa bakery ingredients seperti buttercream, baking powder, breadcrumbs, emulsifier, maizena, dan lain-lain. CV Master Sentra Boga sangat mengutamakan kualitas dari produk-produk yang ditawarkan, sehingga produk yang dijual oleh CV Master Sentra Boga memiliki brand image yang baik di mata pelanggan. Kualitas produk yang baik merupakan salah satu value yang diberikan CV Master Sentra Boga kepada pelanggan, sementara brand image atau reputasi perusahaan merupakan salah satu research yang dimiliki oleh CV Master Sentra Boga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Widya. Silahkan. Adapun value chain CV Master Sentra Boga adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada support activities yang terdapat dari frame infrastruktur, yaitu menggunakan surat rekap dan laporan-laporan sebagai alat kontrol kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien. Yang kedua, memiliki struktur pelaporan formal yang sederhana sehingga memudahkan aliran informasi dari direktur kepada karyawan maupun karyawan kepada direktur. Yang ketiga, menggunakan media sosial dan telepon sebagai alat pertukaran informasi dalam perusahaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada human resource management, yaitu merekrut karyawan baru menggunakan referensi dari karyawan yang lama atau membuka lowongan pekerjaan di koran. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada sales atau staf produksi dalam perusahaan. Yang ketiga, memberlakukan kebijakan kompensasi berupa bonus setiap bulan kepada seluruh karyawan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja. Yang ketiga, ada memiliki tingkat turnover karyawan yang rendah karena lingkungan kerja yang nyaman. Yang kelima, ada mengadakan liburan bersama dengan seluruh karyawan keluar kota setiap akhir tahun untuk meningkatkan kekompakan dan kerjasama. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Baik, selanjutnya ada teknologi dan procurement, di mana teknologi ini memiliki tiga poin. Yang pertama yaitu menggunakan riset pasar yang dilakukan oleh sales sebagai masukan dalam mengembangkan suatu produk. Selanjutnya, melibatkan dan mempertimbangkan saran atau masukan dari pelanggan dalam mengembangkan suatu produk. Lalu memiliki koneksi dengan pelanggan dan pabrik kemas untuk mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Lalu ada procurement, yaitu ada 4 poin, di mana yang pertama memberlakukan sistem pembelian bahan baku shortening sebagai setiap 2 hari sekali karena lokasi yang dekat dengan supplier. Yang kedua, membeli bahan baku shortening kepada supplier dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, memiliki hubungan baik dalam jangka waktu yang panjang dengan supplier sebagai distributor tunggal. Selanjutnya, memiliki alternatif supplier lain untuk meminimalkan ketergantungan pada satu supplier. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut kepada primary activities, yang artinya aktivitas utama. Di sini ada inbound logistik atau
logistik utama yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, konsisten dalam menghasilkan krim dengan kualitas butter yang baik. Yang kedua, memberikan perhatian terhadap komplain dari pelanggan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menyediakan atas produk ganti komplain atau retur dari pelanggan. Dan masuk kepada operasi yang ada di sini ada 3 poin. Yang pertama, menggunakan mesin dan formula produksi yang dimiliki secara efektif. Yang kedua, melanjutkan sistem kontrol kualitas terhadap produk efektif dan secara efisien. Yang ketiga, memberlakukan 2 shift produksi yaitu pagi dan malam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada outbound logistik ya. Yang pertama itu melakukan sistem pengelolaan FG di gudang secara efektif dan efisien. Yang kedua, memiliki area distribusi yang luas, yaitu Jawa Timur dan Indonesia Timur. Yang ketiga, melakukan distribusi sistem kepada pelanggan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada marketing dan sales. Yang pertama itu melakukan riset pasar secara efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan atau peluang dalam pasar. Yang kedua, memiliki sales dengan motivasi dan kompetensi melakukan riset di pasar. Yang ketiga, memiliki untuk hubungan yang baik dengan pelanggan. Dan yang terakhir, service. Yang pertama, konsisten dalam menghasilkan krim dengan kualitas butter yang baik. Yang kedua, memberikan perhatian terhadap komplain dari pelanggan. Dan terakhir, memiliki kemampuan untuk menyediakan atas produk ganti, komplain, atau retur dari pelanggan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.